Pemirsa, hari ini menjadi hari ke-100 serangan Amerika Serikat ke Iran. Baku serang dengan rudal dan pesawat nirawak terus berlangsung, bahkan intensitasnya meningkat meski di tengah gencatan senjata. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan membahasnya bersama dengan dosen hubungan internasional dari Presiden University, Teguh Reza Shah. Selamat sore. Dari Presiden University. Baik, terima kasih Pak Reza sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Kita sudah memasuki hari ke-100 begitu ya dari konflik antara Amerika Serikat melawan Iran ini. Kalau Anda lihat posisi kedua negara ini atau kedua pihak ini seperti apa? Apakah ada yang bisa dikatakan lebih unggul secara strategis atau ya sebetulnya keduanya masih dalam posisi imbang begitu? Tepat sekali, keduanya masih dalam posisi imbang. Memang Amerika Serikat mengklaim mereka sudah menang perang, tapi kalau kita mencoba menempatkan diri dari perspektif Iran, maka perang yang direncanakan 10 hari itu sudah berlangsung hingga 100 hari. Konon kalau kita simak penjelasan dari otoritas Amerika Serikat, entah itu Pentagon, entah itu Gedung Putih, entah itu State Department, mereka mengatakan target itu kurang dari 1 minggu, bahkan mereka mengatakan antara 5 sampai 6 hari. Tapi sekarang perang sudah berlangsung 100 hari, dan tampaknya memang betul Amerika Serikat menang secara taktis, tapi Iran menang secara strategis. Di mana dengan perang yang berlangsung sampai 100 hari ini, maka energi Amerika Serikat sudah terkuras luar biasa. Kemudian solidaritas NATO dan Amerika Serikat sudah sangat minim, dan persenjataan Amerika Serikat yang berada di berbagai belahan bumi itu sudah bergeser ke Timur Tengah. Jadi kalau perang ini berlanjut kembali 100 hari ke depan, maka dapat dikatakan Amerika Serikat akan tertatih-tatih, dan untuk itu ya Amerika Serikat hendaknya siap-siap. Pemilu setelah bulan November mendatang itu akan dimenangkan oleh Partai Demokrat, dan untuk itu Amerika Serikat presidennya harus siap-siap untuk dimakzulkan. Jadi sebelum hal ini terjadi, tampaknya Amerika Serikat ingin benar-benar mengalahkan Iran secara telak dan juga secara anggun, menang di diplomasi dan menang di medan laga. Tapi bagaimanapun kita juga harus melihat bahwa Iran ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bertahan, karena bagi mereka kami mempertahankan sebuah peradaban yang berusia 4.000 tahun, dan kami pantang dikalahkan oleh negara manapun, dan secara tradisi kami tidak pernah menyerang negara lain. Dan yang terjadi sekarang adalah kami diserang pada tanggal 28 Februari silam, dan itu bertentangan dengan hukum internasional, bertentangan dengan Piagam PBB pasal 2.4, dan juga kami mempertahankan diri sesuai dengan pasal 51 dari Piagam PBB. Dan untuk itu ya sekarang Amerika Serikat dan Iran sedang berunding di bawah koordinasi Pakistan, dan saya belum melihat adanya titik temu, karena bagaimanapun juga Iran berpikir kalau berbicara soal Hormuz, berbicara soal nuklir, itu adalah kewenangan kami, itu adalah kedaulatan kami, dan kami tidak mau diganggu. Dan untuk itu Amerika Serikat hendaknya menyepakati persyaratan Iran, yakni menarik diri dari Selat Hormuz, kemudian membayar kerugian yang telah Iran derita mulai tanggal 28 Februari silam, dan juga membiayai dampak dari sanksi-sanksi yang telah Amerika berikan dan juga sudah disanksi oleh PBB, terutama sekali sanksi primer dan sanksi sekunder. Iran sudah memiliki daftar sanksi yang harus dilepas oleh Amerika Serikat, dan juga daftar biaya yang harus dilunasi oleh Amerika Serikat. Karena kalau saya perhatikan, Iran berkata itu adalah uang kami yang Anda tahan, dan untuk itu harap segera kembalikan. Itu adalah suatu prasyarat bagi kami untuk berunding dengan Anda lebih lanjut. Tapi saat ini memang pertempuran sudah semakin keras ya, di mana Iran sudah siap untuk menyerang basis-basis militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Karena basis-basis tersebut bagi Iran itu adalah existential threat, atau ancaman yang sangat mengganggu kedaulatan dia, dan juga untuk itu Iran juga sudah siap menargetkan basis-basis militer tersebut, dan juga Iran berpikir bahwa basis-basis tersebut adalah perpanjangan dari kepentingan nasional Amerika Serikat untuk menyerang Iran, untuk menghancurkan Iran. Dan sikap ini memang sudah diyakini bukan hanya oleh pemerintah Iran dan juga oleh masyarakat Iran, di mana kalau kita perhatikan statement dari The Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC, mereka mengatakan bahwa pangkalan-pangkalan militer asing tersebut tidak bisa diterima karena mereka itu membahayakan
membahayakan peradaban Iran, juga membahayakan masyarakat Iran. Kemudian juga mereka mengatakan sekarang kami sedang berada pada posisi siap, di mana IRGC itu mengatakan bahwa 27 pangkalan militer yang ada di Timur Tengah itu sudah berada dalam radius serang dari Iran. Kemudian juga Iran sudah mengatakan pada sekutu-sekutu Amerika Serikat untuk membatalkan perjanjian yang sudah ada dengan Amerika Serikat, karena terbukti bahwa basis-basis militer tersebut dalam kenyataannya adalah tidak mendukung negara tersebut, tapi menjadikan negara tersebut pro-Israel dan selanjutnya mempersiapkan diri untuk menyerang Iran. Dan bagi Iran juga sudah sangat tegas saat ini dengan mengatakan bahwa semakin lama negara-negara Teluk tersebut bersikap tidak jelas, maka basis-basis militer tersebut akan menjadi titik serang bagi Iran. Dan Iran sudah mendata dengan sangat spesifik, misalnya target-target serangan itu nanti adalah misalnya untuk Qatar yang akan diserang adalah Al Udeid Air Base, untuk Bahrain yang akan diserang adalah Naval Support Activity di Bahrain, kemudian juga Isa Air Base. Kemudian di United Arab Emirates yang akan disasar adalah Al Dhafra Air Base dan juga Jebel Ali Port. Untuk Kuwait itu ada 3 sasaran, yakni Camp Arif Jan, kemudian Ali Al Salem Air Base, dan juga Camp Buering. Dan semua itu memang memuat perangkat-perangkat teknologi tinggi, memuat juga posisi-posisi strategis pasukan-pasukan Amerika Serikat. Kemudian kalau sudah berbicara tentang Saudi Arabia, target Iran adalah Prince Sultan Air Base, di mana itu adalah markas Angkatan Udara Amerika Serikat. Kemudian di Jordan itu ada 2 target, yakni Muwafaq Salti Air Base dan juga Tower 22. Kemudian di Irak itu ada 2 target, yakni Ain al-Assad Air Base dan juga Erbil Air Base. Di Syria juga Iran sudah menyiapkan 2 target, yakni Al-Tanf Garrison dan various forward operating bases. Dan di Oman ada 3 sasaran, yakni Tumrait, kemudian Masirah dan Duqm Port. Jadi target-target Iran itu sudah jelas dan juga sudah terbukti pada saat perang 1 minggu pertama, di mana Iran sudah berhasil menciptakan tingkat kerusakan yang luar biasa. Misalnya kalau kita lihat di Uni Arab Emirates, maka yang sudah dirusak itu adalah perangkat-perangkat yang namanya Advanced Anti-Ballistic Missile Battery Systems. Kalau di Jordan yang sudah dihancurkan adalah Air Defense Sensors dan Anti-Ballistic Missile Battery Systems. Di Saudi Arabia yang sudah dihancurkan adalah perangkat-perangkat intelijen dan surveillance. Kemudian pesawat E3 Sentry itu sudah dilumpuhkan. Sedangkan di Kuwait itu kalau kita perhatikan Camp Arif Jan, Camp Buering dan juga Ali Al Salem Air Base itu sudah hancur, bahkan juga hanggar-hanggar dan juga tempat-tempat tinggal para personil Amerika Serikat yang juga dihancurkan di Kuwait itu adalah tempat penimbunan minyak. Kemudian di Irak, Qatar, dan Bahrain yang sudah dihancurkan adalah peralatan radar dan komunikasi. Jadi untuk itu tampaknya Iran sudah memiliki data lebih lanjut sasaran-sasaran mana lagi yang akan disasar untuk memenangkan perang ini kali. Dan untuk itu saya perhatikan Iran sudah sangat siap dengan peralatan-peralatan yang dia punyai. Dan sebagaimana kita dengar dari pemimpin dari Garda Revolusi dan juga pimpinan dari DPR Iran bahwa kami sedang berunding, dan selama ini perundingan itu selalu dibatalkan oleh Amerika Serikat dan konon dibisiki oleh Israel, dan sekarang kami sudah menyiapkan perangkat-perangkat peluru kendali. Peluru kendali Iran itu ada yang berjarak sekitar 300 sampai 500 km, berjarak 500 km, berjarak 700 km, dan juga yang lebih jauh itu bisa berjarak antara 750 km sampai 2000 km. Dan kalau kita lihat peta di Timur Tengah, tampaknya kalau saya menyimak dari media massa Iran, maka mereka sudah mentarget dengan sangat spesifik. Jadi Saudi Arabia itu berada pada radius 1.300 km, kemudian Qatar berada pada radius 1.100 km, Uni Arab Emirat berada pada level 1.200 km, Qatar 1.100 km, kemudian Israel sendiri 1.600 km, bahkan Yerusalem secara sangat spesifik sudah disasar oleh peluru kendali namanya Shahab 3 dan juga Emad 1, itu bisa berjarak sampai 2.000 km. Dan untuk itu tampaknya Iran mengatakan kami siap berunding dengan Anda, walaupun Anda seringkali mengkhianati kami. Pada saat yang sama senjata sudah kami arahkan ke lokasi-lokasi yang
yang kami sasar. Dan patut diakui, kalau Iran berbicara tentang sasaran perang, maka mereka memiliki istilah itu real time ya. Real time itu kondisi terkini dari pangkalan tersebut, dan juga mereka bisa memonitor kedatangan peluru-peluru kendali mereka. Apakah itu peluru kendali palsu, apakah itu drone, ataukah itu rudal balistik. Jadi saya perhatikan setelah perang 100 hari ini bola di tangan Amerika Serikat. Apakah mereka akan lanjut perang atau mereka akan damai? Karena kalau hitung-hitungan Iran, Amerika Serikat akan semakin rugi kalau perang ini berlanjut, dan Iran mengatakan kami sudah siap untuk perang jangka panjang. Kalau kita perhatikan 1-2 minggu terakhir, itu sudah jutaan rakyat Iran sudah mendaftar untuk siap berkinerja bersama angkatan bersenjata Iran dan juga pasukan Garda Revolusi Iran. Dan untuk itu ini sangat mengagetkan dunia, dan juga terutama sekali sangat mengagetkan Amerika Serikat, bahwa perang ini adalah perang total, di mana yang terlibat adalah jutaan penduduk Iran, dan bagi mereka siap mati karena mereka berpikir kami hidup hanya satu kali dan semua kami pasti mati, karena semua makhluk yang bernyawa itu akan mati, tapi kami akan menghadapi takdir itu dengan jihad kami. Jadi ini yang sangat menakutkan Amerika Serikat. Karena itu dapat dimengerti Amerika Serikat masih ragu apakah akan menyerang Iran kembali, dan kemudian juga mereka masih ragu apakah ada keterlibatan China dan Rusia di belakang Iran. Karena dapat dimengerti pada saat kunjungan Presiden Donald Trump ke Beijing beberapa hari silam, itu salah satu permintaan Amerika Serikat adalah agar China tidak mendukung Iran secara militer. Tapi saya pikir China adalah bangsa yang berdaulat, yang tidak mudah ditekan oleh negara manapun, dan juga Iran tampaknya sudah siap untuk perang jangka panjang. Kalau kita perhatikan statement dari IRGC, mereka mengatakan kalau satu hari kami menembakkan 100 peluru kendali, maka pada hari yang sama kami membangun 200 peluru kendali di berbagai titik-titik rahasia, memang yang tidak diketahui oleh satelit mata-mata Amerika Serikat. Memang ini hebatnya Iran. Mereka sudah diembargo dari tahun 1979, dan mereka bisa menyimpan rahasia dengan sangat baik, di mana mereka membuat pabrik-pabrik peluru kendali tersebut, dan juga dunia tidak ketahui berapa persen stok yang sudah dikeluarkan, dan apakah stok tersebut semakin canggih dari hari ke hari, ataukah Iran masih menyimpan stok yang terkini. Konon Iran memiliki senjata plasma, dan kita memang belum melihat bagaimana kualifikasi senjata plasma tersebut, tapi Vladimir Putin, Presiden Rusia, sudah mengatakan Iran memiliki sesuatu yang akan mencengangkan dunia, dan itu bukan nuklir. Dan kita masih berharap-harap cemas, karena kalau sekiranya senjata plasma ini akan digunakan, maka ini akan sangat memalukan Amerika Serikat, di mana instalasi-instalasi mereka itu menjadi tidak berfungsi sebelum diledakkan lewat peluru kendali Iran tersebut. Demikian. Baik, Pak Reza, singkat saja terakhir begitu ya. Jadi kalau dilihat dengan kondisi yang ada sekarang begitu, dengan situasi-situasi yang juga sudah Anda jabarkan tadi, ini apakah memang ada katakanlah upaya begitu untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah, entah dari Irannya atau dari Amerika Serikatnya, untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa begitu di wilayah itu? Memang tuntutan Iran adalah Amerika Serikat keluar dari wilayah-wilayah yang selama ini dikuasai, terutama sekali basis militer Amerika Serikat itu ditutup. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang kedua adalah jangan ganggu Iran di Selat Hormuz, karena bagi Iran Hormuz itu adalah bukti kedaulatan, dan kalaupun mereka ditekan, mereka hanya taat pada hukum internasional, yakni United Nations Convention on the Law of the Sea, dan di dalam Hormuz dan di luar Hormuz Iran taat pada aturan-aturan yang namanya International Maritime Organization, dan untuk itu sangat terukur. Jadi untuk itu Iran tidak mau diganggu-gugat kedaulatannya, dan kalaupun Amerika Serikat ingin berdamai dengan Iran, tentunya itu harus dilakukan dengan baik-baik. Misalnya ada prakondisi yang Iran katakan, kemudian juga ada komitmen untuk tidak menyerang lagi di kelak kemudian hari, baik oleh Amerika Serikat maupun bersama dengan Israel. Jadi kita masih menunggu detail dari MOU yang selanjutnya. Baik, kita tentu menantikan begitu ya, karena ini sudah sangat panjang begitu, dan ini jadi satu hal yang menarik untuk kita tunggu apa yang kemudian akan menjadi hasil dari perkembangan yang sudah berjalan 100 hari ini. Terima kasih banyak dosen hubungan internasional dari Presiden University, Teguh Reza Shah, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Reza.
Terima kasih.